Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita pada program kesayangan kita semua, kisah para kekasih Allah, yang semoga Allah Ta'ala membuka hati kita agar bisa menerima ibrah, menerima pelajaran dari setiap kisah perjalanan orang-orang mulia, sehingga membawa kita kepada kemuliaan dunia dan akhirat. Yang insya Allah pada kesempatan kali ini Al-Fagir akan membawakan sebuah kisah dari kota Gresik, yang mana ketika diadakan haulnya maka datang ribuan orang dari segala penjuru untuk mengambil keberkahan dan kemanfaatan dari diri beliau, yaitu Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Silsilah beliau adalah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Abu Bakar bin Imam Wadi Al-Ahqaf bin Umar bin Segaf bin Muhammad bin Umar bin Taha bin Umar bin Taha bin Umar As-Safi bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali bin Alwi Al-Ghayyur bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Khalaq Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad Al-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Ali bin Abi Talib, suami daripada Sayyidah Fatimah Az-Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, beliau lahir di Besuki, Jawa Timur pada tahun 1285 Hijriah. Cahaya kebaikan dan kewaliannya telah nampak dan terpancar dari wajah beliau. Saat usia 3 tahun, beliau mampu mengingat semua kejadian yang pernah terjadi pada dirinya. Semua itu karena kekuatan dan kejernihan hati beliau. Bersama ayahnya, beliau pindah ke Gresik. Tak lama kemudian, ayah beliau meninggal dunia di Gresik. Saat itu Habib Abu Bakar masih kecil. Mendengar anaknya, yaitu ayah Habib Abu Bakar, meninggal dunia, maka neneknya di Hadramut, yaitu Hababah Fatimah binti Abdullah Alan, meminta supaya cucunya ini, yaitu Habib Abu Bakar, dikirimkan ke Hadramut. Maka pada tahun 1293 Hijriah, mengikut kenalan keluarga, yaitu Syekh Muhammad Bazmur, Habib Abu Bakar berangkat ke Hadramut. Kala itu Habib Abu Bakar masih berusia 8 tahun. Sesampainya di Sewun, Hadramut, beliau disambut oleh pamannya, Al-Habib Abdullah bin Umar As-Segaf. Pertama kali melihat Habib Abu Bakar, sang paman menyambut beliau dengan sangat gembira, seraya berkata, "Hati para aulia memiliki ketajaman mata, mereka mampu memandang apa yang tidak dilihat oleh manusia lainnya." Pertama kali Habib Abu Bakar tinggal di rumah paman beliau, Al-Habib Syekh bin Umar As-Segaf, yaitu seorang ulama yang disegani di Hadramut. Habib Abu Bakar belajar ilmu fikih dan ilmu tasawuf kepada pamannya. Setiap malam beliau dibangunkan untuk bersama-sama menunaikan salat tahajud, walaupun waktu itu beliau masih dalam usia kecil.
Habib Abu Bakar juga belajar kepada para ulama dan aulia di Sewun Hadramut, antara lain Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahib Maulid Simtud Durar, Al-Habib Muhammad bin Ali As-Segaf, Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, Al-Habib Syekh bin Idrus Al-Idrus, dan lain-lain. Saat pertama kali melihat Habib Abu Bakar, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahib Maulid Simtud Durar, telah melihat tanda-tanda kebesaran dalam diri Habib Abu Bakar dan yakin bahwa Habib Abu Bakar kelak akan menjadi seseorang yang mempunyai kedudukan tinggi. Padahal saat itu Habib Abu Bakar masih dalam usia kanak-kanak. Jauh sebelum kedatangannya ke Hadramut, ketika itu Habib Abu Bakar masih berada di tanah Jawa. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi berkata kepada salah seorang murid-muridnya, "Lihatlah mereka itu, mereka 3 orang besar. Nama mereka sama, keadaan mereka sama, dan kedudukan mereka sama. Yang pertama sudah berada di alam barzakh, yaitu Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Yang kedua, engkau sudah pernah melihatnya pada saat engkau masih kecil, yaitu Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Dan yang ketiga, engkau akan melihatnya di akhir umurmu." Ketika murid tersebut sudah menginjak usia senja, murid tersebut bermimpi melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam 5 malam berturut-turut. Dalam mimpinya itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menuntun seorang anak kecil sambil berkata kepadanya, "Terdapat kebenaran bagi yang melihatku di setiap mimpinya. Telah aku hadapkan kepadamu cucuku yang saleh, yaitu Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Perhatikanlah ia." Murid tersebut sebelumnya belum pernah melihat Habib Abu Bakar kecuali dalam mimpinya itu. Setelah itu, ingatlah ia dengan perkataan gurunya, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yang mengatakan, "Lihatlah mereka itu, 3 aulia, nama mereka sama, kedudukan mereka sama, keadaan mereka sama, dan kedudukan mereka sama." Tidaklah lama setelah kejadian mimpinya itu, murid tersebut meninggal dunia. Tepat sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, bahwa ia akan melihat Habib Abu Bakar As-Segaf di akhir umurnya. Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf mendapat perhatian khusus dan pengawasan yang istimewa dari guru beliau, Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sampai-sampai Habib Ali sendiri yang meminangkan beliau sekaligus merayakan pernikahannya. Pada tahun 1302 Hijriah, Habib Abu Bakar kembali ke Indonesia bersama Al-Habib Alwi bin Segaf As-Segaf dan langsung menuju Besuki, kota di mana beliau lahir. Di kota tersebut, beliau melakukan dakwah setelah menetap di Besuki selama 3 tahun. Pada tahun 1305 Hijriah, beliau pindah ke kota Gresik. Ketika itu usianya baru 20 tahun. Habib Abu Bakar juga belajar dan mengambil ijazah kepada ulama dan aulia yang berada di Indonesia, di antaranya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Bangil, Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas Pekalongan, Al-Habib Abu Bakar bin Umar bin Yahya Surabaya, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi Surabaya, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar Bondowoso. Pada suatu hari, di saat akan menunaikan salat Jumat, ketika khatib naik mimbar, datanglah ilham Rabbaniyah kepada diri beliau untuk beruzlah dan mengasingkan diri dari keramaian duniawi serta godaannya.
menghadap kebesaran ilahiyah, bertawajuh kepada Sang Pencipta, dan menyeru keagungan namanya di dalam keheningan. Hal tersebut beliau lakukan dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Waktu demi waktu pun berjalan, sehingga tak terasa sudah sampai 15 tahun lamanya. Beliau pun akhirnya mendapatkan izin untuk keluar dari uzlahnya melalui isyarat dari guru beliau, Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Berkata Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, kami memohon dan bertawajuh kepada Allah selama 3 malam berturut-turut untuk mengeluarkan Abu Bakar bin Muhammad Asgaf dari uzlahnya. Setelah keluar dari uzlahnya, beliau ditemani oleh Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi berziarah ke makam Al-Imam Al-Habib Alwi bin Muhammad Hashim Asgaf. Sepulang dari ziarah, beliau dengan gurunya itu langsung menuju ke kota Surabaya dan singgah di kediaman Al-Habib Abdullah bin Umar As-Segaf. Masyarakat Surabaya pun berbondong-bondong menyambut kedatangan beliau di rumah tersebut. Dalam majelis itu, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi berkata pada khalayak yang ada di sana, seraya menunjuk kepada Habib Abu Bakar. Abu Bakar merupakan suatu khazanah daripada khazanah keluarga Ba'alawi. Kami membukakannya untuk kemanfaatan manusia, baik yang khusus maupun yang umum. Semenjak itu, Habib Abu Bakar mulai membuka majelis taklim atau biasa disebut roha di kediamannya di kota Gresik. Setiap malam Jumat, Habib Abu Bakar mengadakan pengajian menggunakan panduan kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali di kediaman beliau di Gresik. Dalam hidupnya beliau telah menghatamkan kitab Ihya selama 40 kali. Setiap hatam kitab Ihya Ulumuddin, beliau memberikan hidangan kepada para hadirin yang hadir dalam majelis tersebut. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Qutban mengatakan, engkau adalah pewaris haliah kakekmu Al-Habib Umar bin Segaf As-Segaf. Dalam sebuah kesempatan, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar mengatakan, sungguh, saudaraku Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf adalah mutiara dari keluarga As-Segaf, magamnya tinggi sebagaimana para leluhurnya. Pernah ketika Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang berkunjung ke kediaman Habib Abu Bakar di kota Gresik, di depan para hadirin dengan air mata berlinang di pipinya, Habib Ali Kuitang mengatakan, Abu Bakar adalah raja daripada aulia. Wahai hadirin, lihatlah saudaraku Abu Bakar bin Muhammad, karena memandangnya adalah ibadah. Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad Bogor mengatakan, Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf adalah seorang kutub dan sebagai turunnya nadrah atau pandangan Allah kepada hambanya yang berupa rahmat. Dalam kesempatan lain, beliau mengatakan, aku tidak segan terhadap satupun dari makhluk Allah kecuali kepada Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad mengatakan, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf adalah seorang pemimpin aulia saat ini. Beliau telah berada di puncak magam yang tertinggi. Beliau mampu mengetahui hakikat dari segala sesuatu. Di saat menjelang akhir hayatnya, Habib Abu Bakar selalu mengatakan, aku berbahagia untuk berjumpa dengan Allah. Beliau melakukan puasa selama 15 hari berturut-turut dan pada tahun 1376 Hijriah, Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf wafat dalam usia 91 tahun. Jasad beliau dimakamkan di samping Masjid Agung Jami' Gresik, Jawa Timur, bersanding dengan makam Al-Habib Alwi bin Muhammad Hashim As-Segaf.
Keraton Surakarta pada masa itu di bawah kepemimpinan Sultan Pakubuwono X. Suatu hari, putra Sultan terkena suatu penyakit yang tidak kunjung sembuh. Berbagai tabib istana dan orang pintar didatangkan untuk menyembuhkan penyakit putra kesayangan Sultan itu, dan tak ada satupun yang berhasil. Hingga pada suatu hari, Sultan mendengar bahwa ada seorang waliullah dari Gresik yang singgah ke kota Solo. Wali itu tidak lain adalah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigaf. Seorang utusan pun dikirimkan untuk menghadap kepada Habib Abu Bakar. Setelah sang utusan menjelaskan maksud dan tujuannya, kemudian Habib Abu Bakar meminta kepada utusan itu untuk mengambil air dari dalam keraton. Tak berselang lama, utusan itu pun kembali dengan membawa apa yang diminta oleh Habib Abu Bakar. Sang Habib lalu mendoakan air itu, kemudian air itu diminumkan kepada putra Sultan yang sakit. Berkat izin Allah, melalui doa Habib Abu Bakar, maka putra Sultan Surakarta itu pun sembuh dari penyakit yang dideritanya selama ini. Dengan perasaan gembira, sang Sultan kemudian menghadiahkan sebidang tanah kepada Habib Abu Bakar yang sekarang terletak di Jalan Kapten Mulyadi, Solo. Setelah melihat keadaan penduduk, Habib Abu Bakar memutuskan untuk membangun sebuah masjid di atas tanah tersebut. Pembangunan masjid dimulai pada tahun 1344 Hijriah atau 1923 Masehi. Masjid tersebut selesai pembangunannya pada awal 1345 Hijriah. Kemudian oleh Al-Habib Abu Bakar, masjid tersebut diberi nama Masjid As-Sigaf, tabarukan dengan Masjid Al-Imam Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Sigaf di kota Tarim, Hadramaut. Ada kisah menarik yang masyhur di kalangan jamaah Masjid As-Sigaf. Pada suatu hari, seseorang menanyakan penempatan letak mihrab kepada Habib Abu Bakar. Kemudian Habib Abu Bakar berjanji untuk mengatakan keesokan harinya. Malam harinya, Habib Abu Bakar bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah memberitahukan penempatan letak mihrab tersebut. Hingga saat ini, orang-orang meyakini bahwa letak mihrab di Masjid As-Sigaf ditentukan sendiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masjid As-Sigaf ini mulai dari pendiriannya hingga saat ini makmur dengan ibadah dan kegiatan dakwah. Pada setiap bulan Rajab ada rutinitas yang tak pernah terlewatkan, yaitu menghatamkan kitab Bukhari atau biasa disebut Khatmul Bukhari. Nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid darain. Al-Fatihah li Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ruh Sayyidina al-Imam al-Qudum al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigaf wa usulih wa furu'i. Anna Allah yataghashahum birahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa imdadatihim wa isyraqatihim wa qadsiyatihim wa nadaratihim wa yaj'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawafana ala millatihim wa yahshuruna fi zumratihim fi khairin wa lutfin wa afiyatin bi sirril Fatihah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kemanfaatan dari diri beliau, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kita kejernihan hati sebagaimana Allah Ta'ala berikan kepada beliau, dan semoga kita semua dianggap sebagai murid oleh Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigaf, dan yang menjadikan kita bisa lebih dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.